Kemarin kau anak seorang jutawan Sartono Mokhtar. Tapi mulai hari ini, kau anak gembel intelek. Siapa yang bilang itu, Om? Siapa? Bukan aku yang bilang. Tapi baca ini koran. Baca. Aku bunuh dia kalau dapat. Bi, jangan Bi. Robi, barang siapa yang bermain dengan api, dia akan terbakar. Barang siapa yang bermain dengan tipu daya, dia akan hancur oleh tipu muslihat. Ingat itu. Ini sebuah hadiah lagi tentang persahabatan Papa dengan Mariono. Kita mau tinggal di mana, Pak? Aku harus cari pinjaman supaya rumah ini tidak lepas dari tangan kita. Selamat siang, Pak Muhtar. Maaf, saya lupa. Siapa ya? Saya Suherman, Pak. Bekas Bapak dulu pinjamkan uang untuk kawinan anak saya. Ingat? Iya, sekarang saya ingat. Iya, gimana, Pak? Baik, sekarang giliran kewajiban saya, Pak. Mari, Pak. Nggak usah repot-repot. Mari, Pak, mari. Ayo. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin Mirna meninggalkan Robi. Saya tidak peduli apakah dia itu orang kaya ataupun gembel sekalipun. Itu omongan sentimental. Coba realis sedikit. Sejak dulu yang kaya dan miskin ada jarak yang tidak bisa bersatu. Oh, di antara kami tidak pernah ada jarak. Papa yang bikin jarak, bukan kami. Papa egois. Akan aku buktikan. Kau dan Robi seperti dua tepi pantai yang tidak mungkin bersatu. Paling tidak, ombak dan gelombangnya masih bisa bertemu. Sekarang juga saya akan bertemu dengan Robi. Saya akan buktikan omongan Papa yang egois itu. Mira, jangan melawan. Saya akan buktikan, Pak. Kau dan Robi tidak akan pernah bisa menikah. Sorry, biasanya aku yang bayarin. Tenang aja, Rob. Tapi itulah dunia. Cepat ganti adegan kayak sandiwara. Sekarang kau yang jadi peran utama. Malah adegan dramatis dan tragisnya lebih panjang dari romantisnya. Tapi terus bergulir. Sekarang baru aku sadari bahwa bumi itu bulat. Tidak ada yang tetap di tempatnya. Tapi aku optimis, Rob. Karena kau telah menjadikan keadaanmu yang sulit sebagai satu pelajaran buat kamu. Nah, aku juga yakin Pak Buyung Sofyan pasti akan menerima kau bekerja di kantornya. Ya nggak? Pasti. Sekarang kita tengok dia di kantornya di atas. Ayo. Ayo minum dulu. Nita, kamu nggak bisa terus-terusan bersedih begini. Bisa hancur nanti kuliahmu. Kita janji deh akan terus membantumu mencari Romi kemana saja sampai ketemu. Tapi mau dicari kemana lagi, Heb? Ya, semua teman-temannya dan relasi-relasi bapaknya sudah kita tanya. Tapi mereka semua tidak tahu. Atau ada hal yang membuatnya tidak mungkin ketemu kamu dulu, Nit. Tapi setidak-tidaknya kan dia bisa telepon atau tulis surat. Sedikit aja. Supaya perasaanku tidak tersiksa seperti ini. Apakah dia tidak bisa merasakan perasaanku pada saat seperti ini? Ali dan Lutfi tidak tahu betapa rasa hormatku pada ayahmu, Rob. Waktu mereka bilang kau perlu pekerjaan, aku senang untuk menolongmu. Karena sifat ayahmu juga suka menolong orang dan rendah hati. Meskipun dulu dia sangat kaya dan disegani. Semestinya kau bangga sebagai anaknya. Kalau kau serius dan tekun, yakin kau akan berhasil sebagai seorang pengacara. Memang, sekarang pikiran saya hanya untuk bekerja dan belajar, Om. Bagus.
Pegang niat baikmu itu. Hanya dengan bekerja keras dan belajar, kau bisa menaklukkan dunia ini. Itu moto ayahmu dulu. Selamat bekerja, Rom. Mulai besok. Terima kasih, Om. Permisi. Salam buat ayahmu ya. Iya, Om. Akan saya sampaikan sama Papa. Selamat siang. Selamat siang. Oke kan? Iya. Terima kasih, Lu. Tan, itulah gunanya teman. Besok kau bisa ganti adegan hidupmu dengan babak baru. Kerja keras. Kau pasti bisa, Rob. tanganmu untuk air matamu, Nita. Dan biarkan hatimu yang penuh kasih untuk hatiku. Kau membuat aku cemas, Romi.
Jangan menangis, Nita. Aku tidak tahan melihatnya. Kini aku yakin akan cintamu padaku. Sungguh, aku tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa akhirnya aku cuma bisa memberimu kesulitan, bukan kebahagiaan. Yang kudambakan hanya cinta kasihmu, Rom. Hanya itu. Kenyataan yang kualami sekarang, bukan saja aku menjadi anak orang biasa, akan tetapi aku tak ubahnya bagaikan sebuah benda yang dipermainkan oleh angin dan gelombang kehidupan yang serba sulit ini. Kemiskinan ataupun kekayaan itu sama seperti kabut yang tidak kekal. Tergantung kita sendiri. Tetap di bawah kabut penderitaan atau merubahnya menjadi sinar surya yang cemerlang. Dan kesemuanya itu hanya bisa kita capai lewat keyakinan dan kerja keras. Tuhan tidak akan membiarkan nasib buruk dalam hidup kita kalau kita sendiri berusaha untuk melenyapkannya. Aku terpaksa harus bekerja. Mudah-mudahan kamu tidak merasa rendah diri karenanya. Kenapa harus rendah diri? Bekerja adalah jati diri seorang laki-laki. Tapi bagaimana dengan kuliahmu, Rom? Bisa sambil kerja dong. Karena cuma itu yang dapat membesarkan hati ayahku. Dan hanya itulah yang menjadi keinginan ibuku almarhum. Tapi jangan lupa, kamu tidak sendiri. Aku akan terus menemani kamu. Mari ikut aku. Kemana? Nanti kamu akan tahu sendiri. Yuk. Bi, aku udah dapat kerja, Bi. Kau dapat kerja? Iya, di mana, Rom? Di pabrik, dari papanya Anita. Kapan mulai kerja? Minggu depan. Sip. Motif apa, Bi? Aku lagi bikin catatan buat menangi kasus di pengadilan. Kalau ini udah selesai, aku harus diskusikan dengan Pak Buyung Sofyan. Kau tahu kan, Pak Buyung pimpinan pengacara di tempat kantor aku bekerja. Rom, besok lusa aku naik sidang. Doain ya. Pasti dong. Oh, jadi sekarang udah mulai praktek nih. Ya gitulah. Papa pasti seneng dengan perubahan kamu, Bi. Ya mudah-mudahan, Rom. Kau udah makan, Rom? Belum. Tadi Bu Suarman antar makanan buat kita. Tapi aku rasa kita tunggu Papa dulu ya. Kita makan sama-sama. Sekalian ngerayain kau dapat kerja. Oke, beres. Emang Papa belum pulang? Belum. Papa sudah pulang. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam. Anak-anakku yang cakep. Tadi Papa ketemu teman lama. Papa diajak makan di hotel bintang 5. Menyenangkan sekali. Karena Papa sudah lama tidak makan yang enak. Kalian belum makan ya? Belum, Pak. Belum. Makan saja. Papa sudah kenyang. Rom, makan. Pagi, Pak. Pagi. Pak, Romi lupa bilang tadi malam sama Papa. Kalau Romi sekarang sudah dapat pekerjaan, Pak. Dari Om Maulana, ayahnya Anita. Lumayan loh, Pak. Gaji pertamanya 325.000. Oh ya? Iya. Bagus itu. Robi juga sudah bekerja. Jadi tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Betul, Pak. Sekarang Romi sudah dapat pinjaman 100.000 untuk keperluan sehari-hari kita. Oh, bagus.
Jadi kita tidak pusing lagi soal belanja harian. Betul, Pak. Tapi Papa perlu juga uang saku loh. Buat keperluan Papa hari-hari. Kalian kan tahu, Papa sekarang ini nganggur. Tidak punya penghasilan. Jadi kalian harus menanggung hidup Papa. Beres, Pak. Kita di sini kan buat ngurus Papa. Semua milik kita, kan milik Papa juga. Ini yang Papa harapkan dari anak-anakku. Jadi sekarang ini setiap bulan Papa bisa mengharapkan dari Robi 150.000 dan dari Romi juga 150.000. Iya dong, Pak. Sebenarnya 300.000 sebulan buat Papa tidak cukup. Tapi Papa akan berusaha untuk berhemat. Iya, Papa benar. Bagus. Kalau begitu, hari ini Romi kasih Papa 50.000. Dan Robi besok 150.000. Sekarang, 50.000 buat Papa. Ini, Pak. Terima kasih. Papa mendoakan semoga kalian terus maju dan sukses. Terima kasih banyak, Pak. Halo. Romi, apa kabar? Baik. Ini Nita kangen dah sama kamu. Kamu kangen nggak? Pasti dong. Di mana kamu sekarang? Di telepon umum. Nih, saya punya kabar baik untuk kamu. Saya sekarang udah naik pangkat. Naik pangkat? Aduh, asik dong. Jangan lupa loh, traktir-traktir Nita. Bener ya? Romi, Nita kangen. Bener ya? Kapan kita ketemu? Ya, nanti deh kalau saya udah off. Ya? Mbak, tolong carikan yang ukurannya L ya. Pak, baju ini pasti cocok buat Papa. Untuk Papa? Papa pasti banyak pakaian rok. Lain kali saja. Terimalah, Pak. Ini adalah hasil dari gaji pertama kami berdua. Iya, Pak. Terima kasih. Simpan gaji kalian. Nanti kalau Papa perlu, Papa minta. Apa ini? Bajingan! Bangsat! Bi, penipu! Jangan, Bi! Biarkan dong! Penipu! Jangan, Bi, Manusia tidak tahu diri! Jangan, Bi, bangsat! Udah!
Aku lagi khawatir memikirkan keadaan ayahku. Sampai-sampai pekerjaan kacau. Dia orang yang pandai dan matang, Mita. Tapi sekarang, dia jadi pendiam dan pemurung. Romi, aku yakin itu pasti tak akan lama. Lambat laun, kepedihannya terhadap kepergian ibumu pasti akan sirna. Kalau soal karir dan bisnis yang hilang, asal dia bisa tegar kembali, aku yakin pasti dia bisa berhasil kembali. Yang penting, jaga kesehatan papamu supaya lebih baik. Modal utama adalah kesehatan. Kalau badan kita sehat, apapun yang dikerjakan pasti bisa. Omonganmu selalu membesarkan hatiku, Nita. Gak percuma aku jauh-jauh datang ke sini. Kalau gitu aku harus beri kamu kado untuk membalas segala pujianmu itu. Mudah-mudahan ini bisa membuatmu lebih senang. Apa sih isinya? Buka aja deh. Juga kamu ya. Sudah lama aku ngeliat kamu ketawa, Rom. Aku bikinkan kau minum dulu ya. Kamu ini apa-apaan sih? Coba tebak, aku beli apa hari ini untukmu? Pasti kalung berlian. Itu kalau aku konglomerat, Lena. Coba apa ini? Kelihatannya seperti gelang emas. Lebih kecil lagi. Cincin emas? Kata orang, hadiah kecil ini cukup berarti untukmu. Oh, aku tahu. Pasti ini peniti emas, ya kan? Sebungkus permen kesukaanmu, Lena. Kamu ini bikin jantungan aku saja. Sekedar penghargaan untukmu yang telah membuktikan bahwa kamu adalah orang yang tahu membalas budi dengan mengurus Pak Mukhtar dan anak-anaknya dengan rajin dan baik. Sialan tuh anjing. Tuh boleh lihat majikannya senang. Dasar anjing. Kamu yang nggak tahu diri, Man. Makanya kalau mau masuk ke kamarku harus pakai waktu. Biar si Blondie tidak marah tuh. Ya ampun, kok aku jadi saingan dengan anjing sih, Lena? Ya sudah, sekarang kamu mandi dulu sana. Iya dah. Gimana kita mau berangkat nih, Bi? Kalau belum pamit sama Papa? Biarkan aja Papa tidur. Lagi pula kalau kita tunggu Papa telat kita ke kantor. Baik deh, yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi, Pak. Papa kira kalian sudah ke kantor. Belum Pak. Sarapan udah kami sediakan buat Papa. Papa tidak kepingin sarapan. Kenapa, Pak? Kalau gitu minum kopi aja ya, biar Romi siapkan. Nggak usah. Papa cuma perlu uang. Uang? Kan baru kami kasih Pak, habis bulan 300.000. Iya. Kalau kartu lagi jeblok, biar main kecil-kecilan, sebentar juga ludes. Kartu jeblok? Papa main judi ya? Iya. Daripada bunuh orang, lebih baik bunuh waktu. Dosanya kecil. Main kecil-kecilan nggak apa kan? Pak, tapi kan penghasilan kami belum seberapa, Pak. Untuk keperluan sehari-hari saja kita masih banyak kekurangan kan? Robi benar Pak. Papa harus satu pengeluaran biar cukup. Robi pergi ya Pak? Rob, Bye Pak. Hati-hati di jalan. Thanks Pak. Pak, kami maklum. Sulit bagi seorang mantan jutawan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari dengan uang sedikit itu. Sekarang gini deh Pak. Papa pakai saja uang Romi dulu 100.000, tapi jangan sampai Robi tahu. Papa nggak usah pikirin Romi deh, ya.
Pagi-pagi kalian sudah di sini ada apa? Biasa, Pak. Ambil gaji. Licik. Tidak berhasil membujuk Mama, lalu minta dari Papa, ya? Iya dong. Mau berapa? Kan tadi kita udah bilang sama Papa. Berapa? Ya, kalau hariannya 100.000, sebulan untuk berdua 6 juta. 6 juta. Untuk berdua, Pak. Oh. Romi 3 juta. Ini Robi 3 juta. Papa teken, kalian isi sendiri. Tapi jangan lebih ya. Beres, Pak. Kasih. Makasih ya, Pak. Kasih, Pak. Bye, Pak. Bye-bye. Pak, Papa nggak sehat? Enggak. Papa lihat. Dia selalu benar. Kami berangkat ya, Pak. Masuk. Maaf, Om, mengganggu. Belum pulang? Belum, Om, tanggung. Kalau belum dapat jalan keluarnya. Oh, jadi sudah ketemu pemecahan kasusnya? Saya pikir begitu. Fakta-fakta ini sangat penting artinya buat memecahkan kasus itu, Om. Saya mohon pertimbangannya, Om. Ini, Om. Senang kau punya keyakinan. Keyakinan ditambah kecerdasan adalah modal paling utama untuk sukses. Dengan semangat tinggi, mudah kau percepat datangnya sukses itu. Banyak kemajuan. Bagus. Terima kasih, Om. Om percayakan kasus ini untuk kau tangani langsung. Baik, Om. Tangani dan menangkan. Kalau kau butuh advis, Om bersedia membantu 24 jam. Oke? Iya, Om. Selamat. Terima kasih atas kepercayaan yang Om berikan kepada saya. Ya. Permisi, Om. Ya. Halo, Mirna, Robi. Di mana kamu? aku baru pulang dari kantor, Mir. Ya Tuhan. Mir, aku diberi kepercayaan oleh Pak Buyung untuk memecahkan kasus besar. Aku mohon doamu ya, Mir. Pasti, Rob. Pasti aku doakan kamu. Ya. Aduh, Papa. Monyet kamu. Awas kalau berani telepon-telepon lagi kemari. Ingat, akibatnya kamu akan celaka. Halo. Kok Papa tega sih nyakitin Mirna begitu? Papa sengaja mau menghancurkan perasaan Mirna ya? Papa mau Mirna berhubungan sembunyi-sembunyi dengan Robi? Oke, kalau itu maunya Papa. Mina, Mina, anak. Kenapa, Rob? Ada masalah dengan kantor? Enggak. Semuanya lancar kok.
Justru aku diberi kepercayaan oleh Pak Buyung untuk menangani kasus besar, dan aku lakukan sendiri itu. Oh ya? Bagus dong. Iya. Terus ada masalah apa? Om Purnomo. Tadi kan aku telepon Mirna. Om Purnomo memutuskan hubungan teleponku dengan Mirna. Tenang aja lah. Yang diputusin kan cuma telepon. Bukan tali cinta kamu kan dengan Mirna. Tenang aja lah. Iya. Iya, Rom. Aku pikir kamu benar. Papa mana ya, Bi? Udah jam segini, Papa belum pulang lagi. Nggak tahu, Rom. Dia pergi nggak bilang ya? Enggak. Rom. Apa? Siapa sih? Rom. Terima kasih banyak. Kamu baik sekali. Om senang malam ini. Yang bener, Om. Sekarang begini. Lola pulang saja. Om pulang juga. Ya, terima kasih. Tapi Om ya. tidak apa-apa, Om. Enggak, tidak. Lola takut. Enggak apa-apa. Nggak jatuh ya, Om ya? Ntar lain kali kita pergi lagi ya, Om ya. Hati-hati Selamat ya. malam, Om. Dah. Dah. Papa kenapa bisa mabuk begini, Pak? Apa pantas Papa pulang larut malam begini dalam keadaan mabuk berat? Siapa bilang mabuk? Ingat, moto hidup kalian makan, minum, bersenang-senang, berfoya-foya. Betul kan? Iya. Tapi apa pantas Papa pulang malam-malam begini dengan membawa perempuan panggilan seperti itu? Mereka cuma buat kesenangan sesaat. Kasih mereka uang, dan mereka akan menari-nari di ujung telunjukmu. Papa tuh tidak akan kangen sama mereka. Romi nggak nyangka, Pak. Kalau Papa punya pikiran serendah itu. Uang yang Papa hambur-hamburkan untuk perempuan panggilan seperti dia adalah jerih payah kami. Hasil keringat kami, Pak, Robi dan Romi. Bahkan Papa sudah tidak memperdulikan kehormatan nama baik keluarga kita. Kehormatan. Ingat, dulu kalian pernah bilang, Papa ditakdirkan untuk cari uang. Dan kalian yang menghambur-hamburkannya, sekarang takdir sudah berbalik. Kalian yang mencari uang, Papa yang menghambur-hamburkannya. Adil kan? Jadi, Papa ingin membalas dendam pada kami. Biarkan aja, Rom. Kalau itu memang kemauan Papa. Tapi Papa jangan lupa, kami pernah dibuat buta oleh harta kekayaan Papa dulu. Waktu itu kami tidak pernah berpikir untuk meneruskan usaha Papa. Ya, memang kami foya-foya. Kami menghamburkan harta kekayaan Papa. Terlambat. Semuanya sudah terlambat, hai anak-anakku. Air sungai tidak bisa mengalir kembali ke hulu. Memang, semuanya sudah berlalu, Pak. Yang tersisa sekarang hanyalah tinggal penyesalan kami. Oleh karena itu, Pak, kami harus bekerja keras agar mendapatkan sukses itu kembali. Seperti sukses yang Papa dapatkan dahulu. Dan kami berjanji akan mendapatkan sukses itu kembali. Karena kami anak Sartono Mukhtar. Petani miskin yang sukses karena kejujuran dan kegigihannya. Akan kami daki ketinggian sukses yang pernah Papa capai. Tapi kami mohon kepadamu, Papa. Bila Papa tidak dapat membantu kami di jalan yang penuh duri dan batu karang ini, dalam meniti sukses-sukses yang akan kami capai, Pak, hendaknya Papa janganlah menjadi perintah kami, Pak. Jangan biarkan kehormatan keluarga kita yang telah hilang karena kami terkubur untuk selamanya, Pak. Setidak-tidaknya Papa harus bantu kami untuk mendapatkannya kembali, Pak. Papa harus bantu kami, Pak. Selamat malam, Pak.
Seandainya kesadaran anak-anak kita datang pada saat kau masih berada di sampingku, aku yakin hari ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku. Sungguh Allah Maha Besar, Maha Pengasih dan Penyayang. Permisi, Bu. Siapa ya? Saya Bustaman, adik iparnya Pak Mohtar, tetangga. Oh, Anda adiknya. Iya. Maaf, Bu, saya mau numpang tanya. Barangkali Ibu tahu kemana kakak saya, maksudnya keluarga Pak Mohtar itu sekarang, Bu. Kasihan Pak Mohtar itu. Dia kehilangan segalanya. Ya perusahaannya, ya hartanya. Istrinya juga meninggal. Istrinya meninggal? Wa innalillahi. Kakakku sudah meninggal. Katanya yang nyerobot perusahaan Pak Mohtar itu sahabatnya sendiri. Namanya Mariono. Ah iya itu, Mariono. Jadi Ibu nggak tahu kemana pindahnya Pak Mohtar? Nggak tahu sama sekali. Kalau begitu baik Ibu. Terima kasih. Permisi. Om. Selamat pagi, Om. Sebentar, Om. Silakan duduk. Aku tidak peduli dengan nama baikku, tapi anak-anakku perlu ketenangan. Nit, kamu jangan salah paham, Nit. Kamu harus dengar penjelasan aku, Nit. Alasan kamu! Rasanya aku ingin membunuh bangsat itu dengan tanganku ini. Sungguh, Bang. Abang betul-betul lagi apes. Bisa-bisanya ditikam dari belakang oleh teman seusaha sendiri. Dia yang ambil alih perkara. Dia yang jalani hukumannya, bukan aku. Aku bunuh bangsat itu karena dia ingin memperkosa aku. Ngomong apa sih, Mir? Untuk bela diri, Tin. Untuk bela diri. Yang hanya